Sulit sekali. Baik, Pak. Kelihatan nanti. Baik, Pak. Berkelit saudara tuh lama-lama sampai juga di titiknya. Baik, Pak. Ya kan? Kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah. Kita ke kabar lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah dalam perkara perdata ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komarudin selaku penggugat membacakan tuntutan tersebut dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait keaslian ijazah sarjana Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa kemarin. Pengacara asal Makassar tersebut menggugat pimpinan UGM berikut jajaran di bawahnya karena tidak mau membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Mulai dari salinan ijazah, skripsi, dokumen penerimaan mahasiswa baru, hingga dokumen saat Jokowi kuliah kerja nyata. Komarudin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kaspujo. Gugatan tuntutan secara material itu 69,07 triliun dan imaterial 1.000 triliun. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya kalian cepat, ya kita tentu tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi. 6,4 triliun. Sudah berapa uang yang sudah dikeluarkan? Itu yang saya tanya. Iya. Ada 3,665 yang mulia. 3,665. Sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan. Ya. SPM yang saudara tanda tangani. Iya, sudah. Ada sisanya. Nah, udah lembut saya itu. Bingung. Kayak begini, ya kan, pejabat membayar habis loh uang negara. Sebentar yang mulia, dari 6,4 tadi itu nilai kontraknya baik yang nah lihat yang sendiri baru, Pak Joni Gerard Plate kayak gini lah anak buah saudara, mulak-mulit tidak jelas. Ini semua jadikan tersangka aja lah Pak, biar tahu dia jangan tebang pilih program model begini. Manusia-manusia yang menghancurkan uang negara kayak begini modelnya. Mudah-mudah tidak jelas. Simpel pertanyaannya. 6,4 berapa yang sudah dibayarkan? Berhentilah saudara jadi pejabat. Dibayarkan 3,665 yang mulia. Ada sisa saya tanya. 433 SPM. Tinggal ada berapa itu? 4,68 miliar juga globalin aja. Makanya sebelum sidang itu siap dulu. 3,8 yang mulia. Kayak 2,8 yang mulia. Ada sisanya? 2,8. Ada sisanya? Ya. Mana sisanya sekarang? Bingung kan? Mana sisanya itu? Itu ada di dalam ini yang mulia, di dalam apa namanya? Tahun anggarannya kan sudah selesai. Ya.
Mana sisanya itu? Dikembali ke negara kah atau gimana? Bingung lagi. Bukan saya aja bingung. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Nah, di sini kita akan bacakan komentar netizen di bawah ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh para netizen, sudah jelas foto ijazah bukan Jokowi, jadi mana ijazahnya, dasar pembohong besar. Kalau udah jelas kalah sidang, apalagi ijazah yang diminta untuk ditujukan tak pernah ditunjukkan di depan publik. Nah, Jokowi sudah mulai ketakutan, termulu pada mulai sibuk kebohongan yang lainnya. Pokoknya kalau hakimnya jasa dan polisi jujur, pasti kasus ijazah ini sudah lama selesai. Nah, omongan Joko Widodo ini, dia orang munafik, ada panggilan-panggilan pengadilan tapi Jokowi nggak pernah datang di pengadilan. Nah, semuanya terlihat di UGM juga diberi ampun, harus dipidana semua, baik itu aparat penegak hukum. Nah, biasanya kalau dituduh menggunakan ijazah palsu akan marah terus, langsung menunjukkan ijazahnya di depan masyarakat. Nah, hakim harus berani panggil Joko Widodo untuk tunjukkan ijazahnya. Si Jokowi harus bayar utang negara, di penjara seumur hidup. Hukuman mati untuk si Jokowi, sudah layak satu keluarga dihukum mati, sudah sepantasnya si Jokowi di penjahat di negara ini. Rakyat waras, beriman dan cinta NKRI sudah tidak percaya lagi gacor ini. Nah, Raja Gorong-Gorong punya pasukan ini, ampun dimakan duit negara ini. Akut pengadilan bila ajak tidak punya ijazah asli. Seluruh dunia ijazah termahal adalah punya Jokowi yang habis miliar cuman selebar kertas aja. Buang-buang waktu ngurusi ijazah Pak Jokowi. Nah, digantung di mata rakyat, sudah merusak NKRI ini dan akhlak bangsa, merugikan dunia akhirat ini. Nah, ini ketua hakim yang orang pada semangat Pak Hakim, semakin yang lurus dan jujur, diberani dilindungi oleh Allah, dan mantap Pak Hakim, itu baru Pak Hakim Indonesia dan adil, jujur dan benar dalam langkah tegas untuk Indonesia aman dan damai. Nah, dilihat di muka Jokowi sudah mulai rusak, semoga makin parah karena sudah merusak tatanan hukum. Selama dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini, kehancuran dalam kebobrokan pengelolaan nasib hidup negara akibat perilaku busuk kelompok mafia ini. Orang yang ikut membela Jokowi berbohong berarti ikut membohongi rakyat Indonesia. Tanggung jawab orang yang membela Jokowi ini. Korupsi sebanyak-banyakan melalui tangan bawahan untuk sana-sini demi ambisi dan menutupi kebohongan ijazah palsunya. Nah, hukuman negara Konoha ini, rakyat kecil inilah hanyalah lawakan, ngurusi selebar kertas saja, tidak beres-beres. Nah, benar-benar gila, satu negara habis dikecoh dari satu orang Jokowi, padahal kemana DPR dan pejabat-pejabat lain, kok asik gak punya malu. Nah, masalah keadilan ada di tangan penegak hukum, itu salah satunya penyakit pemilih ijazah palsu. Kita sebagai rakyat benar kecewa terhadap berkas Jokowi, telah merusak pondasi kehidupan dan kebohongan jika melebihi dari sejatan pemukan uang triliun hasil korupsi untuk melawan musuh yang dianggap menuduh memfitnah dirinya. Nah, rakyat yang juga salah mudah ditipu dengan wajah yang lugu yang penuh dengan gorong-gorong ini.
Sudah berapa kali diminta kok dibobol doang Jokowi hadir di jangan dibobol dong. Nah, mengerikan sejarah bangsa dan seseorang tidak jelas menjadi presiden 10 tahun tanpa ijazah asli koruptor besar di dunia dan bangsa berusaha korupsi di berjemaah. Semoga hakim bisa diandalkan jujur dan berani. Nah, nauzubillah, rektor UGM harusnya menjaga nama baik UGM ini. Harus berkata jujur, tidak mudah ditipu oleh pejahat memalsukan ijazah Jokowi. Nah, punya rasa malu menipu dirinya NKRI ini demi menduduki jabatan RI ini ingin menguasai, membawai para jenderal, para guru besar, pada dokter. Akhirnya bertipulah Indonesia atas manipulasi para pejabat bangsa. Dan menurut azab PD mereka sampai 7 turunan akibat ijazah palsu. Sudah berkembang Bamba itu Tripang, Gus Nur sampai mau memajarkan para penjuangan kebenaran meneliti palsuan ijazah Jokowi. Nah, makanya masyarakat harus pada cerdas pilih pemimpin, jangan pada ikut, jangan pada mau dibohongi sama perantai semua pada bohongan itu. Mantap Pak Hakim, amanan bela kebenaran demi masa depan anak bangsa Indonesia. Sikap tegas, fakta, sekelompok ijazah palsu berarti tak punya ijazah. Tangkaplah adil Jokowi, sita aset dan hukuman tergantung. Nah, berikan pengadilan dan uang triliun itu ditarik kembali, menyesarankan rakyat pantas termulu yang makin jaya. Pokoknya NKRI ini harga mati top markotop. Semoga jadi presiden pertama masuk penjara di Indonesia. Wajah sih karena udahlah menipu 270 juta rakyat Indonesia, aset semua dan termulu wajib dipenjarakan. Nah, mestinya berkas presiden harus kaya nanti menjadi seorang negarawan. Mau asli mau palsu terus terang sehingga tidak ngadu berkepanjangan. Nah, tercatat dalam sejarah si ijazah palsu mantap tidak pernah memperlihatkan ijazahnya asli dan tidak pernah mau datang ke pengadilan, ke sidang pengadilan. Hukuman aja mulai pejabat negara yang gak becus. Pejabat negara tanya ketua hakim kok pilih yang lain. Kalau saya sudah percaya ijazah palsu Jokowi ijazah palsu pasti sudah ditunjukkan itu dan logika. Jokowi sudah janji datang untuk menunjukkan ijazahnya asli dan tapi panggilan gak datang juga menunjukkan. Jadi seharusnya kita layakkan saja Jokowi cepat selesai. RI ini negara hukum tapi tetap pernah tuntas perkara. Pembuktian kira-kira negara hukum seperti itu cukup seperti itu. Pembuktian mudah pada dasarnya aparat negara bertugas di bidang hukum bisa ditegaskan. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa share dan komen di bawah ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.